Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis usaha kuliner kami, yaitu Chief Red Chicken. Disusun oleh saya sendiri, Rizky Dwi Putasidi, Adi Nadini Aryani, dan Walida Hasanah, dan Floret Niseloy. Yang pertama tentang Chief Red Chicken. Chief Red Chicken adalah sebuah brand kuliner fried chicken yang hadir dengan cita rasa khas dan jagonya fried chicken. Visi kami adalah menjadi brand fried chicken terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kelihatan rasa, kualitas terbaik, dan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Misi kami meliputi penyajian ayam berkualitas tinggi dengan rasa otentik, memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan, mengembangkan inovasi produk, serta membuka peluang kemitraan untuk mendukung ekonomi lokal. Dengan keunggulan rasa otentik dari bumbu rahasia, kualitas bahan baku yang terjamin, dan harga yang ramah di kantong, Chief Red Chicken hadir sebagai pilihan ideal bagi pencinta fried chicken. Kami juga menawarkan menu inovatif seperti ayam crispy dengan saus spesial, berbagai set dish, dan minuman unik untuk melengkapi pengalaman bersantap. Target pasar kami mencakup warga, anak muda, dan pekerja kantoran yang mencari jalan praktis dan gadget di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan perumahan. Chief Red Chicken mengusung kepribadian brand yang ramah, inovatif, modern, dan berkualitas, dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, mitra usaha, dan komunitas sekitar. Kami optimis menjadi pilihan utama fried chicken di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi Nadini. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strike, yang artinya kekuatan. Rasa ayam goreng yang khas dengan bumbu spesial disukai pelanggan. Harga terjangkau, menjangkau berbagai segmen pasar. Lokasi strategis dekat dengan area ramai seperti sekolah, kampus, atau pusat perbelanjaan. Proses produksi cepat sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Brand lokal yang mulai dikenal komunitas sekitar. Weakness yang artinya kelemahan, keterbatasan modal untuk ekspansi usaha ke lokasi baru, ketergantungan pada pemasok bahan baku seperti ayam dan bumbu, kurangnya inovasi, menu hanya fokus pada ayam goreng, kualitas layanan belum konsistensi terutama saat jam sibuk, promosi yang terbatas hingga mengendalikan pemasaran dari mulut ke mulut. Opportunities yang artinya peluang, tren makanan cepat saji yang terus meningkat di kalangan anak muda dan keluarga, peluang kolaborasi dengan layanan delivery seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood, permintaan pasar untuk makanan halal dan bersertifikat aman, inovasi menu seperti ayam goreng pedas, saus kekinian, atau paket hemat untuk menarik pelanggan, ekspansi ke platform media sosial untuk memperluas jangkauan pelanggan. Dan threats itu ancaman, persaingan ketat dengan merek besar seperti KFC, McDonald's, atau merek lokal lainnya. Kenaikan harga bahan baku seperti ayam, minyak goreng, dan tepung. Perubahan tren pasar, misalnya pergeseran ke makanan sehat atau plant-based. Ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengurangi daya beli pelanggan, ancaman kesehatan seperti wabah penyakit yang mempengaruhi industri pangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ida. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasinya. Pertama ada owner. Owner bertugas mengawasi dan mengelola seluruh operasional usaha, terus juga membuat keputusan strategis seperti ekspansi usaha, pembelian bahan baku, dan manajemen keuangan,
serta bertanggung jawab atas pengembangan usaha. Kemudian ada juga manajer operasional. Tugasnya seperti mengatur kegiatan operasional harian usaha. Terus yang kedua, mengawasi karyawan dan memastikan standar pelayanan dan kebersihan terpenuhi. Kemudian ketiga, menangani stok bahan baku dan memastikan ketersediaan produk. Kemudian juga ada kasir dan pelayan, yang tugasnya yang satu memasak ayam goreng kripsi dan menu lainnya sesuai standar resep. 2. Menjaga kualitas makanan dan kebersihan dapur. 3. Mengelola bahan baku agar tidak terjadi pemborosan. Kemudian ada tim kebersihan dan logistik. Itu tugasnya ada 2, yaitu 1. Menjaga kebersihan area makan dan dapur. 2. Membantu mengatur stok barang dan bahan baku yang baru datang. Yang terakhir, koki atau tim dapur. Ini tugasnya ada 3. Yang pertama, memasak ayam goreng kripsi dan menu lainnya sesuai standar resep. 2. Menjaga kualitas makanan dan kebersihan dapur. 3. Mengelola bahan baku agar tidak terjadi pemborosan. Kemudian akan dilanjutkan dengan si Floren. Bisnis model canvas. Case partner, supplier bahan-bahan, perusahaan pengiriman, penyediaan jasa pemasaran, mitra bisnis strategis. Activity. Pengembangan resep dan menu, pengadaan bahan-bahan, pemasaran dan promosi, pengelolaan keuangan. Resources, bahan-bahan segar seperti ayam, bumbu, peralatan memasak, deep fryer, oven, sumber daya manusia, koki pelayan, lokasi strategis, value percentages, ayam goreng, renyah dan lezat, harga terjangkau, pelayan cepat dan ramah, variasi menu, original, pedas, BBQ, kualitas bahan-bahan segar, customer relationship, layanan pelanggan ramah dan responsif, program loyalitas, diskon hadiah, umpan balik pelanggan, komunikasi melalui media sosial, customer segment, pelanggan muda 15-30 tahun, penggemar makanan cepat saji, konsumen yang mencari makanan enak dan terjangkau, pelanggan yang memprioritaskan kenyamanan dan kecepatan, channel, word of mouth, akses, sosial media, offline advertising. Cost struktur, biaya bahan-bahan, biaya tenaga kerja, biaya operasional listrik, air, biaya pemasaran dan promosi, biaya sewa, lokasi, dan yang terakhir, review streams, penjualan ayam goreng, penjualan minuman dan cemilan, layanan catering, penjualan merchandise. Dan ada juga financial project. Yang pertama laba rugi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dan di sini juga ada pendapatan seperti penjualan sampai dengan 500 juta sampai 1 miliar sampai 1.300.000, harga pokok penjualan sampai dengan 250 juta sampai dengan 350 juta sampai 500 juta. Ini ada juga laba kotornya sampai 250 juta sampai 650 juta dan 800 juta. Di sini juga ada pengeluaran seperti sewa tempat sampai dengan 40 juta, 50 juta, 55 juta, dan biaya personalnya sampai dengan 25 juta. Tahun kedua sampai dengan 35 juta, tahun ketiga sampai dengan 40 juta. Asuransinya tahun pertama 8 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 12 juta. Dan biaya penyusutan tahun pertama sampai dengan 2 juta, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4 juta. Dan di sini juga ada pendapatan bersihnya sampai dengan 175 juta tahun pertama, tahun kedua 522 juta,
tahun ketiga sampai dengan 689 juta. Baik, demikian hasil dari presentasi Bapak kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.